Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong rasa setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan,
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dari kasih-Mu badai yang kami bisa kasih dan selalu penuh bertolong pesan setiamu di sepanjang hidupku. Dan buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, bersama setiaku di sepanjang hidupku. Bersama setiamu, bersama setiamu, bersama setiamu, di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab besar setiamu di sepanjang umur hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, sebab Engkau Bapa yang baik. Kau sungguh baik, teramat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang baik,
Hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau. Haleluya. Sebab Engkau yang memberkati hidup kami. Sebab Engkau yang memelihara kami. Kebajikan dan kemurahan yang senantiasa mengikuti kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Kau Bapa yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji, Kau yang selalu ada menemani kami. Di setiap musim hidup kami ya Tuhan, Kau ada. Engkau setia, Engkau setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Selamanya Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang senantiasa membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menuntun kami
ke air yang tenang. Kau segarkan jiwa kami, Kau bawa kami ke jalan-jalan kebenaran-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu, Tuhan, menyertai, menjagai hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Sekalipun sekeliling kami mencekam, Tuhan, tapi kami mau tetap tinggal tenang dan percaya padamu. Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau yang melindungi dengan kekuatan-Mu yang dahsyat dan hebat luar biasa. Sebab itu kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib. Haleluya. Akan kami tetap dapat bersuka cita hari-hari ini. Sebab kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau di pihak kami, dan siapa yang dapat melawan? Engkau penolongku yang setia. Engkau yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Sebab itu dengan yakin kami dapat berkata, kami tidak takut Tuhan, sebab ada Engkau. Ya, ada Engkau dalam hidup kami. Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembala, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah
Kau sedang dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku dalammu, Yesusku. Sungguh Gembala yang baik bagi Kau gembalaku, takkan takut, kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sayang aku. Amin. Dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, yang penuh dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku. Dalammu, Yesusku. Dalammu, hanya di dalammu kami tetap damai, kami tetap tenang, bahkan kami tetap dapat bersuka cita. Sekalipun sekeliling kami mencekam, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Gadamu dan tongkatmu yang menjaga, melindungi, pelihara kami. Sebab dalam hati kami hanya mau simpan janji-janji firman. Sebab janjimu ya dan amin bagi kami. Terima kasih. Sebab pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan menggantikan Pak Ramli karena Pak Ramli sedang dalam perjalanan menuju Jambi sehubungan dengan mamanya Ibu Ayen yang meninggal, yang dulu juga biasa ikut Koramdio, atau Bapak Rudi dari Muara Bungo. Sorry. Jadi nanti malam
Kalau Bapak Ibu yang ada waktu juga boleh sama-sama kita datang ke Yayasan Angke di Puncak, Bapak Ibu ya. Hari ini pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-35. Kalau kemarin bagaimana kita sudah belajar tentang kasih dan keadilan Tuhan yang tetap berlaku tentunya sampai hari ini karena Allah itu kekal. Walaupun tentu kita bersyukur kasih dan keadilan Allah sudah dinyatakan dalam hidup kita melalui pengorbanan Yesus sehingga kita ditebus dan kita mempunyai status baru, bukan hamba dosa tetapi hamba kebenaran, bukan orang yang jauh dari Tuhan tapi sekarang kita dekat bahkan melekat, dan kita diberi hak menjadi anak Allah. Tapi sekali lagi bukan berarti kemerdekaan, kebebasan yang kita miliki itu kebebasan untuk kita melakukan dosa. Justru sebagai anak-anak Allah, kita harus berlaku sebagai anak-anak yang menyenangkan, menyukakan hati kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan yang menggembalakan kita, menyertai hidup kita. Nah, artinya kalau kita mau hidup kita disertai Tuhan, berkali-kali saya katakan, apa sih bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ya, dari sisi Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya dalam penyertaannya dalam hidup kita. Tapi bukti dari sisi kita bahwa hidup kita disertai Tuhan adalah ya hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong kanan, ya kita ke kanan. Kalau Tuhan ngomong kiri, ya kita ke kiri. Kalau Tuhan ngomong berhenti, ya kita berhenti. Itu bukti kalau hidup kita ini disertai Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sangatlah konyol kalau ada orang ngomong hidupnya disertai Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tapi kalau Tuhan ngomong kanan dia ke kiri, Tuhan ngomong kiri dia ke kanan, Tuhan ngomong sabar dia marah, Tuhan ngomong jujur dia nipu. Nah, itu udah pastilah nggak benar hidup seperti itu. Tapi hidup berjalan bersama Tuhan, digembalakan Tuhan, disertai Tuhan. Itu artinya dari sisi kita, kita yang harus menyelaraskan langkah kaki kita dengan arahan dan tuntunan Tuhan. Nah, hari ini kembali kita baca dari kitab Keluaran pasal 35 tentang peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nah, jadi seperti firman Tuhan juga ajarkan kepada kita di dalam kitab Ulangan, mengajarkan sesuatu itu memang nggak cukup sekali, Bapak Ibu. Harus diingatkan berkali-kali. Kalau kita baca mulai dari pasal 20, sejak pertama kali Tuhan sudah menyampaikan 10 perintahnya, 10 hukumnya, dan salah satu itu adalah hukum untuk menguduskan hari Sabat. Nah, sejak pasal 20 sampai pasal 35 mungkin ada 2-3 kali, dan ini kali ketiga kalau nggak salah diingatkan lagi tentang hari Sabat. Karena ya memang seperti yang kita tahu, bahkan ketika diberi hukum yang pertama jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, malah mereka buat lembu emas. Nah, makanya diingatkan terus hal tersebut seperti yang di pasal kemarin, dan hari ini diingatkan lagi tentang untuk menguduskan hari Sabat. Dan sekali lagi kita belajar bicara tentang hari Sabat, itu bukan bicara tentang harinya lagi, yaitu kalau kita samakan hari Sabat itu ya hari Sabtu, ya kalau di dalam tatanan bangsa Israel yang perubahan atau pergantian harinya itu jam 6 petang. Ya, kalau kita mau samakan dengan
jam Indonesia, ya berarti itu mulai dari Jumat petang sampai Sabtu petang. Karena hari Sabat itu adalah hari terakhir. Karena hari Minggu yang kita kenal di Indonesia itu justru adalah hari pertama dari setiap minggu. Walaupun terkadang dari sejak kecil yang ada di konsep pikiran kita, hari Minggu itu justru hari terakhir kan. Hari pertama ya Senin, hari kedua Selasa, seterusnya hari Sabtu. Tetapi kalau kita konversikan ke Alkitab, ya sesungguhnya hari pertama dari tiap-tiap hari itu ya justru Minggu. Dan kalau ada pertanyaan, kenapa orang Kristen beberapa ratus tahun terakhir ini ibadahnya hari Minggu? Walaupun gereja mula-mula katakan tiap-tiap hari mereka berkumpul. Tetapi kalaupun gereja kemudian mengadakan pertemuan ibadah rayanya hari Minggu, ya dasar Alkitabnya adalah karena hari Minggu, hari pertama dari setiap minggu itu adalah hari kemenangan. Karena itu hari kebangkitan Yesus. Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, kata firman Tuhan. Nah, tapi sekali lagi, bukan bicara soal harinya Bapak Ibu. Mau seperti sekarang, Pelita juga punya ibadah hari Sabtu. Walaupun disebut ibadah Sabat, walaupun tentu sekali lagi, bukan bicara soal harinya. Kalau mau dikonversikan secara tepat, jam 6 sore hari Sabtu itu juga sudah masuk hari Minggu. Kalau ikut aturan pergantian hari Yahudi. Tapi sekali lagi, kita tidak lagi diatur, tidak lagi ditentukan, bahkan tidak lagi dihukum bicara soal harinya. Seperti Paulus katakan, seorang pun tidak boleh lagi menghukum kita dengan hari, bulan, tapi bicara Sabat sekali lagi ini bicara tentang perhentian. Bagaimana kita harus mendisiplin. Kata kuncinya ya, kita yang harus mendisiplin diri kita. Membuat keputusan untuk kita memberi Sabat bagi hidup kita. Sehingga kita bisa menarik diri dari semua kegiatan aktivitas kita, kemudian kita mengambil waktu khusus untuk kita bersama dengan Tuhan secara khusus. Bukan berarti kita nggak bisa bersama Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Ya sama seperti suami istri yang terikat dalam ikatan suami istri ya, mereka akan terus hidup bersama. Walaupun ada waktu-waktu tertentu secara khusus untuk mereka berduaan secara bersamaan. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Karena kan firman Tuhan juga katakan kita ini harus semakin mengenal Tuhan dengan kata epiginosko, itu gambaran seperti suami istri yang semakin hari semakin mengenal. Makanya kenapa ada begitu banyak pengantin-pengantin baru di awal-awal pernikahan justru banyak konflik yang tidak dapat diselesaikan, bahkan mulai muncul konflik setelah menikah, karena waktu sebelum menikah mereka saling menutup diri, hanya ingin menunjukkan hal-hal yang baik, tapi begitu masuk dalam pernikahan, ya firman Tuhan katakan keduanya terbuka, telanjang, apa adanya, sehingga ya semua jati diri aslinya muncul, dan pada dasarnya memang berbeda, sehingga kemudian muncul konflik, dan berkali-kali saya katakan konflik itu netral, tapi ada begitu banyak pasangan yang mengalami shock culture, apalagi kalau enggak dewasa, apalagi kalau masih ego, makanya berantem untuk hal-hal yang seharusnya nggak perlu berantem. Bahkan semua orang, semua pasangan selalu ngomong, iya Pak, hanya hal-hal sepele. Iyalah, mana ada hal-hal yang urgent yang tiap hari kita temukan dalam rumah tangga. Semua dari hal-hal sepele. Nah, tapi justru dengan perbedaan itulah kita harus saling mengenal satu dengan yang lain.
Nah, seperti itulah kita dengan Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan. Walaupun tentu kalau dari sisi Tuhan ya udah nggak usah diragukan. Tuhan mengenal kita sejak bahkan kita dalam kandungan ibu kita. Kita saja yang sering salah mengerti tentang Tuhan. Kita saja yang sering nggak bisa memahami Tuhan. Nah, makanya kenapa kita harus mengambil waktu khusus untuk baca firman, renungkan firman, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami tentang Tuhan, sehingga kita bisa menerima Tuhan dengan kepercayaan kita semakin kuat, sehingga kita bisa semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya sama seperti kalau pasangan suami istri yang saya katakan tadi, kalau semakin dewasa, semakin mengenal satu dengan yang lain, semakin memahami satu dengan yang lain, ya nggak akan pernah berantem lagi untuk perbedaan-perbedaan yang akan tetap ada. Jadi bicara tentang sabat sekali lagi, ya kita mau mengambil waktu khusus, mendisiplin diri kita, sengaja untuk menghususkan diri kita bersekutu dengan Tuhan. Ya salah satunya dengan orang Deo seperti ini, Bapak Ibu mengkhususkan waktu lebih kurang 1 jam untuk menyembah Tuhan, ngomong secara pribadi dengan Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan dengan kata-kata kita. Karena berkali-kali saya katakan waktu kita nyanyi, itu bukan hanya sekedar mengeluarkan suara dari pita suara kita, Bapak Ibu. Tapi biarlah setiap kata-kata lagu yang kita nyanyi atau kata-kata penyembahan yang kita keluarkan, itu adalah ungkapan isi hati kita, kita sedang ngomong sama Tuhan. Tuhan kau baik, Tuhan kau dahsyat, Tuhan aku tenang di dalam-Mu, Tuhan aku aman bersamamu, Tuhan aku percaya padamu. Itu benar-benar kita sedang ngomong dengan Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar bisa merasakan kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, jadi itu bicara tentang sabat yang Tuhan ingatkan betapa pentingnya untuk menguduskan sabat itu. Ada begitu banyak orang Kristen sekali lagi ngomong dia kenal Tuhan tapi nggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Dia ngomong hidupnya disertai Tuhan, tapi seperti saya katakan tadi, Tuhan ngomong kanan, dia ke kiri. Tuhan ngomong lurus, dia berhenti putar balik. Tapi mari hari ini semakin mengenal Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup kita semakin selaras dengan firman Tuhan. Dan mulainya dengan apa? Menguduskan sabat itu. Untuk semakin mengenal dengan Tuhan. Oke, selanjutnya saya bacakan perikop yang kedua, persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampu dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuh dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya,
membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan memperlengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang warna merah, kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli meminta dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan minyak dan untuk ukupan wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nah, jadi perikop ini ya mengajar kita tentang prinsip memberi persembahan, Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar sejak dari semula, Bapak Ibu. Tentu memberi itu dengan sukarela, karena ada dorongan dari hati, dan kita bisa memberi itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Itu prinsip Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lagi punya prinsip kita memberi itu supaya diberi Tuhan. Iya, dari sisi Tuhan, Tuhan tetap akan berjanji Bapak Ibu, dan Tuhan pasti genapi janjinya. Waktu kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Itu janji Tuhan dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi kita, waktu kita memberi, kita nggak boleh memiliki transaksional dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberi lebih dulu. Itu prinsip sejak dari awal. Bagaimana Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia terima dari Tuhan. Ishak, Yakub memberi dari apa yang mereka terima dari Tuhan. Sehingga mereka berkomitmen 10%. Mereka akan selalu beri kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, maaf. Begitu juga dengan kisah bangsa Israel ini kita tahu. Bagaimana sejak ketika mereka malah mau keluar dari Mesir, mereka mengambil, meminta, bahkan mungkin bahasanya merampas bangsa Mesir atas seizin Tuhan. Tapi jangan salah ngerti, oh kalau gitu Tuhan izinkan ya untuk kita rampas punya orang. Bukan seperti itu. Kita sudah lewati pelajaran itu Bapak Ibu ya. Bagaimana yaitu upah mereka selama ratusan tahun diperbudak tanpa upah. Dan tentu kan kita tahu firman Tuhan yang sama juga katakan, makanya kita harus baca Alkitab itu utuh Bapak Ibu. Kan Tuhan bilang, emas perak itu aku punya. Semua yang ada di dalam dunia ini aku punya. Kalau Tuhan ngomong, contoh seorang ayah ngomong ke adik, kakak, semua harta kekayaan itu punya papa kan. Nah, walaupun kamu anak sulung, kamu yang kelola, karena kamu lebih dulu. Nah, sekarang adikmu sudah waktunya juga kelola. Ayo, kasih ke adikmu. Atau papanya yang ambil dengan otoritasnya, aku ambil sebagian, aku kasih ke adik. Itu 100% hak prerogatifnya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan salah ngerti ya. Nah, semua emas dan segala yang ada di dunia ini itu punya Tuhan. Tapi sekali lagi kembali kepada prinsip dalam hal memberi Bapak Ibu. Jangan memiliki jiwa transaksional dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Jadi sederhananya ya diceknya apakah hari ini kita mau masih mempraktekkan. Kemarin saya sudah bilang, jangan mulai memilah-milah perjanjian lama udah nggak berlaku lagi. Alkitab itu jelas, utuh, absolut. Alkitab itu adalah firman Tuhan.
bukan buku yang berisi firman Tuhan, tapi Alkitab itu firman Tuhan, dan Allah itu kekal, karena firman Tuhan itu adalah Allah. Kejadian lama, kejadian baru itu kan eh, yang dibuat oleh manusia untuk membedakan perjalanan kisah dalam Alkitab saja. Tapi seluruh firman Tuhan itu utuh. Dan sekali lagi prinsip memberi itu karena kita sudah lebih dulu diberi. Beri dengan sukarela, beri karena ada dorongan hati. Kita bisa memberi karena ada pada kita. Karena Tuhan sudah beri. Ada beberapa kali ayat tadi katakan gini, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwa, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan. Area mana ya? Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hati dengan membawa anting-anting, hidung, segala macam barang demikian. Karena mereka sudah punya Bapak Ibu. Semua yang mereka bisa beri itu karena mereka sudah diberi Tuhan lebih dulu. Sama seperti Daud pernah ngomong waktu untuk pembangunan bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo anaknya. Daud ngomong, siapa kami? Siapa aku sehingga aku dapat memberi persembahan ini? Dan kalaupun aku bisa memberi, itu karena engkau sudah lebih dulu memberi kepada kami. Jadi jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Apalagi dengan pengajaran hari-hari ini, perpuluhan itu perjanjian lama. Minimal 10% itu menjadi ungkapan hati kita. Bahwa semua itu milik Tuhan. Dan kita kelola dan kita kembalikan. Jangan mau sok-sokan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru nanti lebih berat Bapak Ibu. Orang-orang perjanjian baru harusnya bisa lebih dari 10%. Karena harusnya sepenuh hatinya. Jangan mau ngomong perjanjian baru, perjanjian lama. Yang 10% aja kita nggak lakukan. Gimana mau bisa memberi lebih dari 10%, 20, 30. Nah, makanya miliki rasa cukup, kelola keuangan dengan bijak, miliki rasa syukur karena semua itu dari Tuhan. Nah, jadi mari belajar Bapak Ibu, baca berulang-ulang ayat ini. Mereka bisa memberi dengan sukacita, terdorong, karena ada. Karena memberi nggak boleh supaya untuk dilihat orang, sehingga dipaksakan, diada-adakan. Kemampuan kita hanya memberi 10.000, jangan supaya dilihat orang kita kasih 100.000 Bapak Ibu. Nggak makan nanti kita. Habis itu ketika kita nggak makan, kita nyalain Tuhan. Karena jiwa transaksional. Lu katanya kalau memberi, banyak diberi banyak. Kalau memberi akan diberkati. Saya temukan banyak jemaat dulu curhat seperti itu. Dulu waktu saya memberi banyak, wah senang. Tapi giliran sekarang saya bangkrut. Mana satupun orang nggak lihat. Wah, nyalain Tuhan, nyalain pendeta, nyalain gereja. Nah, ada beberapa orang saya harus ajar ulang lagi hidup mereka, Bapak Ibu, dalam hal memberi. Kita memberi itu dari apa yang sudah Tuhan beri. Nah, makanya minimal mendisiplin diri 10% itu sangat baik, Bapak Ibu. Karena kita tahu kan, yang Tuhan beri kepada kita itu sudah berapa, hanya kita yang tahu. Nah, memberi bukan mau jor-joran. Bahkan kalau tadi Bapak Ibu kita baca, ada yang perempuan hanya dengan keahliannya, dia memberi keahliannya. Terus ada para pemimpin. Kalau yang lain cuma memberi kayu, memberi kain. Para pemimpin tadi memberi emas, memberi permata. Karena ya mungkin mereka punya lebih banyak di emas permata. Mungkin yang lain, kalau pemimpin waktu itu, ya mintanya sama pemimpin-pemimpin Mesir, pejabat-pejabat yang memang hartanya. Makanya ada, kalau zaman sekarang yang pengusaha, yang bisnisnya besar, bisa memberi besar, ya wajar, normal. Terus kalau kita hanya karyawan, yang hanya makan gaji, terus kita juga bisa memberinya secara nominal Bapak Ibu ya. Nominalnya mungkin kecil, tapi prosentasenya kan sama 10%. Karena bukan bicara soal nominal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca ulang ya ayat-ayat ini Bapak Ibu. Jadi prinsip-prinsip memberi, mau perjanjian lama, perjanjian baru itu, kata kuncinya semua dari hati Bapak Ibu. Terdorong seperti itu. Sebagai bentuk syukur, oh ini milik Tuhan. Seutuhnya yang dipercayakan dikelola. Jadi belajar dan kita bisa terima dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Oke, saya berharap Bapak Ibu bisa paham tentang memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan Bapak Ibu.
Dan itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan, Bapak Ibu yang di Pelita khususnya tahu semua perpuluhan, persembahan yang jemaat bawa itu bukan dikuasai satu orang gembala, terus untuk hidupnya sendiri. Enggak Bapak Ibu. Itu dikelola oleh gereja, dikelola bersama-sama oleh tim keuangan, dialokasikan dengan bijak untuk operasional, untuk diakonia, untuk dana misi, untuk support sekolah, dan tentu memang ada sebagian untuk hidup hamba-hamba Tuhan yang memang full melayani. Jadi mari Bapak Ibu miliki pemahaman yang benar dalam hal mengembalikan persepuluhan, dalam hal memberi persembahan. Karena saya percaya Bapak Ibu levelnya sudah harusnya bisa memberi 20%, 30%. Ya, 10% jelas pasti udah perpuluhan. Selain itu kan Bapak Ibu bisa memberkati orang, memberi persembahan, ucapan syukur, dan banyak hal lagi. Tapi prinsipnya, karena itu Tuhan sudah lebih dulu berikan kepada kita. Kita nggak akan pernah bisa memberi persembahan dari apa yang kita nggak punya, Bapak Ibu. Dan sekali lagi dari sisi Tuhan, ya Tuhan akan memberkati lagi. Seperti roda yang terus berputar. Kalau kita mau terus berputar, ya kita akan nikmati terus putaran roda itu. Tapi kalau kita sendiri yang membuat macet, ya sudah, macetlah roda itu. Kita berusaha, makanya Amsal katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah nggak menambahinya. Kenapa ada begitu orang yang rodanya macet? Ya susah payah dorongnya Bapak Ibu. Nah, tapi saya berdoa Bapak Ibu nggak memacetkan roda berkat Bapak Ibu sendiri, sehingga Bapak Ibu dorong dengan susah payah, tapi biarlah perputaran berkat Tuhan itu lancar dalam hidup kita. Kita terima dari Tuhan, kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita terima lagi, kita kembalikan lagi. Prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Hari ini libur juga Bapak Ibu ya, saya minta waktu sedikit. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk pekerja dalam segala macam pekerjaan dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang membuat tenunan berwarna-warni, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Jadi seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kenapa akhirnya mereka bisa melakukan apa yang Musa terima di Gunung Sinai, gambaran desain kemah sembahyang, yang saya katakan waktu itu, bacanya saja banyak orang Kristen akhirnya berhenti baca firman Tuhan, karena pusing detailnya. Tapi mereka bisa buat, kenapa? Karena Tuhan memberikan keahlian, Tuhan memberikan rohnya. Begitu juga dengan kita. Nggak ada alasan kita nggak bisa lakukan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Karena ada roh kudus yang Tuhan sudah beri kepada kita, untuk kita bisa melakukan firman. Karena roh kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, nggak ada alasan Bapak Ibu kita nggak bisa lakukan firman hari ini. Mau menurut daging kita seberat, serumit apapun, nggak ada alasan sebenarnya. Tapi saya mendorong kita, ayo taat, peka pada suara roh kudus, ikuti perintah dan arahannya. Toh nanti yang menikmati hasilnya, penggenapan janjinya, ya kita lagi Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang diuntungkan waktu kita taat lakukan firman. Kita. Sama ketika kita perintahkan anak-anak kita untuk bangun pagi, untuk rajin. Ya, orang tua hanya dapat jiwanya yang disenangkan ketika anaknya taat. Tapi keuntungannya, ya anak itu sendiri yang akan mendapatkan. Nanti ketika dia keluar dari rumah, bekerja, dia akan mudah diterima orang karena dia sudah terbiasa rajin, dia sudah terbiasa taat. Jadi begitulah Bapak Ibu lebih kurang hubungan kita dengan Tuhan, seperti anak dengan orang tuanya.
Jadi baca lagi, kalau perlu hari ini dengar lagi pengajaran hari ini, kan ada channel YouTube-nya Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih. Nanti Ko Aheng akan berdoa, bersyafaat bersama-sama, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Silakan Ko Aheng. Oke, Pak. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita semua unity masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bahkan Engkau telah berkati kami setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bangga untuk Allah seperti Engkau selalu baik bagi kami semua. Hingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sama-sama sudah sering kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia dan taat pada Engkau dalam tiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau belajar ya Tuhan, memberi yang terbaik ya Tuhan, dengan sukarela, dengan sukacita ya Tuhan. Karena untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Pada pagi hari ini hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa berkati ya Tuhan pelayanannya, tambah-tambahkan roh hikmat meripat ya Tuhan, dan semakin diurapi oleh Tuhan dalam setiap pelayanannya, bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan. Juga Engkau berkati istri dan cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan apapun dikerjakannya, Engkau berhasil beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di dalam grup Kerambion ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati ya Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Supaya ya Tuhan, senantiasa memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau nyatakan dalam tiap hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan dan disembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga sepakat berdoa ya Tuhan. Buat Pak Ongko Wijaya Tuhan Yesus. Pemulihan tetap terjadi ya Tuhan. Dan semakin dipulihkan, semakin diberikan kesembuhan ya Tuhan. Apapun sakit penyakit ya Tuhan. Setiap obat yang diminum atau dikonsumsi ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Untuk kesembuhan dan untuk kebugaran tubuh Pak Ongko Wijaya Tuhan. Berkati ya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, anak cucu dan menantunya Tuhan Yesus. Berkati supaya mereka ya Tuhan, tetap menjaga ya Tuhan Pak Ongko dengan baik ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati kekuatan kesehatan yang untuk menjaganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk kota Jambi dan sekitarnya maupun di mana kami berada ya Tuhan. Kau curahkan hujan lebat ya Tuhan. Supaya ya Tuhan yang kebakarannya Tuhan dapat dipadamkan ya Tuhan. Bahkan debu ya Tuhan semakin banyak ya Tuhan. Dapat diredakan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa pada Engkau ya Tuhan, tapi kehendak-Mu yang akan terjadi ya Tuhan buat kami semua. Karena kehendak-Mu pasti yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para penatua maupun para pemimpin setiap ibadah ya Tuhan. Kau berikan roh yang menyala mereka memimpin setiap ibadah maupun setiap ya Tuhan Yesus. Untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Supaya namamu senantiasa dimuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya ya Tuhan iman kami semakin hari semakin bertambah tambah ya Tuhan Yesus. Dan semakin taat dan setia saat Engkau melakukan setiap firman yang telah kami dengar, boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya dimanapun kami berada ya Tuhan, dapat kami juga menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Masa depannya Tuhan, kita ya Tuhan, community khusus ya Tuhan, baik di pusat maupun di daerah itu. Kau tambah-tambahkan jiwa baru untuk datang menyembah memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati setiap pemimpinnya Tuhan Yesus. Berkati kekuatan kesehatan maupun keluarga setiap pemimpin yang ada di dalam nama Tuhan Yesus.
Pada pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu ya Tuhan, tidak terjadi perpecahan, pemulihan ekonomi dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan jauhkan dari kekacauan atau kerusuhan ya Tuhan. Indonesia tetap aman karena ada Engkau perintahkan malaikatmu mengikuti setiap kami yang ada di setiap daerah kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ya Tuhan pemerintah tertinggi sampai terendah pada Engkau ya Tuhan. Engkau jamah mereka, ya Tuhan. Taruh otak kuatkan Engkau ya Tuhan. Supaya kami tetap dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya kita dapat yang betul-betul setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ya Tuhan, kami menaikkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini tangan kuasa-Mu yang terkedang, menyertai, melindungi, menjaga, dan memberkati hidup kami. Juga untuk perjalanan Pak Ramli dan tim dari Bungo ke Jambi, Tuhan juga sertai. Juga perjalanan setiap kami mungkin akan keluar kota, Pak Simon, juga Tuhan lindungi, jagai. Bahkan kami berdoa, Tuhan hiburkan keluarga Pak Rudi Ciayen, nah atas tutup usianya orang tua mereka, biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan biarlah mereka terus punya pengharapan di dalam Engkau. Tuhan terima kasih, tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita yang mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.